Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Hukum Tata Negara. Pada perkuliahan serial Hukum Tata Negara beberapa waktu lalu, saya sudah menyampaikan materi tentang otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan. Pada kuliah sekarang, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan yang akan kita bahas adalah bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Bukan bentuk dan sistem pemerintahan negara-negara lain di berbagai dunia. Kenapa demikian? Karena setiap negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahannya, termasuk Indonesia. Kita hanya akan membahas bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait dengan bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia, ada baiknya kita telaah terlebih dahulu terminologi bentuk dan terminologi sistem, sehingga ketika kedua terminologi itu kita sambungkan dengan pemerintahan, maka persepsi kita adalah sama. Dalam kepustakaan ilmu hukum, terminologi bentuk negara berasal dari bahasa Belanda. Para ahli hukum menerjemahkan istilah ini ke dalam bentuk negara. Bentuk negara atau bentuk pemerintahan merupakan istilah yang sering digunakan merujuk kepada institusi politik yang tujuannya adalah untuk mengorganisasikan negara, menegakkan kekuasaannya, lalu kemudian melaksanakan kekuasaan itu dalam komunitas politik. Sementara sistem pemerintahan sering diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan dan bekerja dalam satu ketergantungan yang saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan fungsi pemerintahan. Di awal perkuliahan, saya menyebutkan bahwa setiap negara itu memiliki bentuk dan sistem pemerintahannya masing-masing. Indonesia misalnya, bentuk dan sistem pemerintahannya tidak sama dengan bentuk dan
sistem pemerintahan negara Malaysia. Atau negara Malaysia, bentuk dan sistem pemerintahannya juga tidak sama dengan Brunei. Begitupun dengan Singapura. Atau kalau kita ambil negara-negara yang geografisnya lebih jauh lagi, Amerika Serikat tidaklah sama bentuk dan sistem pemerintahannya dengan Inggris, dengan Belanda, dengan Arab Saudi, atau dengan negara-negara lain. Secara umum, bentuk negara itu dapat kita bagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah negara kesatuan. Kedua adalah negara federasi. Dan yang ketiga adalah negara konfederasi. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan. Bentuk ini juga tidak terbagi. Kewenangan pemerintahan pada negara berbentuk kesatuan ada pada pemerintah pusat. Beberapa negara yang menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan ini, umpamanya Indonesia, Filipina, Kamboja, termasuk Jepang. Yang kedua, negara federasi, atau kita kenal juga dengan istilah serikat. Bentuk negara federasi berbeda dengan bentuk negara kesatuan. Negara federasi itu adalah sebuah bentuk negara yang bersusunan jamak. Kita ambil contoh negara-negara yang menggunakan bentuk negara bersusunan jamak atau federal ini. Misalnya Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, dan India. Ini adalah negara-negara yang bentuk pemerintahannya bersusunan jamak, atau kita sebut juga dengan negara federasi. Selain bentuk negara kesatuan dan negara federasi, masih ada satu bentuk negara lain yang kita kenal. Namanya negara konfederasi. Apa itu negara konfederasi? Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat, atau bisa juga kita definisikan sebagai gabungan negara-negara yang merupakan perserikatan antara beberapa negara, di mana setiap negara menjadi anggota persekutuan di negara bersangkutan.
Nah, istilah konfederasi tidak terlalu meluas dibandingkan dengan dua bentuk negara lainnya yang tadi saya sebut dengan negara kesatuan dan negara federal. Sekarang mari kita bahas bentuk dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Untuk mengetahui bentuk pemerintahan dan sistem yang berlaku pada satu negara, maka rujukan yang harus kita jadikan sandaran adalah konstitusi sebuah negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia yang berdaulat, yang merdeka, para pendiri republik ini yang terlibat di dalam pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah menetapkan negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu dapat kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1, pasal ini tidak mengalami amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Ditegaskan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ingat ya, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan berbentuk republik. Jadi bentuk negara yang dianut oleh Indonesia itu adalah negara kesatuan. Jadi bentuk negara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini tegas. Kalau dia berbentuk republik, maka kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Bukan Perdana Menteri. Atau dalam negara berbentuk monarki, bukan juga seorang raja maupun ratu. Nah, di samping pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ada sejumlah pasal lain yang sesungguhnya memperkokoh prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya pasal 18 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke. Jadi pada pasal 18 ini tegas dinyatakan bahwa Indonesia yang bentuknya negara kesatuan terdiri dari provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi ke dalam daerah kabupaten dan kota. Sementara tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekarang kalau kita bayangkan Indonesia yang luas ini dari Aceh sampai ke Papua. Dulu kita mengenal istilah dari Sabang sampai ke Merauke. Provinsi, kabupaten dan kota itu keseluruhannya adalah negara kesatuan Indonesia. Dan masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota memiliki pemerintahan sendiri yang diatur oleh undang-undang. Saya misalnya tinggal di Provinsi Riau. Provinsi Riau itu terdiri dari 12 kabupaten kota. Begitu juga dengan provinsi lain. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Di dalam provinsi itu terdapat kabupaten dan kota. Hal lain yang harus kita cermati dari pasal 18 ini adalah soal struktur pemerintahan. Yang di dalam negara kesatuan Indonesia itu dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, pemerintahan pusat atau nasional. Yang kedua, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini bisa daerah provinsi, bisa daerah kabupaten dan kota. Jadi ada dua struktur pemerintahan yang dapat kita lihat dalam bentuk negara kesatuan. Yang pertama nasional, yang kedua daerah. Tahu pusat dengan daerah. Di samping pasal 18 yang memperkokoh bentuk negara kesatuan Indonesia, kita juga bisa mencermati pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 25 mengatakan bahwa negara kesatuan Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pada pasal 25 ini
di pasal ini, pasal hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengokohkan tentang negara kesatuan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas serta hak-haknya yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada juga pasal 37 ayat 5. Ini juga pasal hasil amandemen yang menyebutkan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pasal ini mengokohkan bentuk negara kesatuan. Itu tidak bisa dilakukan perubahan. Sudah final. Dulu sebelum reformasi ada keinginan dari tokoh-tokoh nasional ini mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Wacana atas usulan perubahan itu dilatar belakangi oleh ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ada gap hasil pembangunan antara misalnya Jawa dengan luar Jawa. Itu memang kita rasakan. Riau misalnya sebagai daerah penghasil minyak sama dengan Kalimantan Timur, Aceh, Papua memiliki kontribusi besar terhadap devisa negara. Tetapi hasil-hasil pembangunannya jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Angka kemiskinan pada daerah-daerah penghasil minyak atau daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam besar itu cukup besar. Bahkan Riau itu pada tahun 1990-an dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Nah, ini sesuatu yang sangat paradoks. Satu sisi daerah ini memiliki sumber daya alam yang kaya dan minyaknya berkontribusi besar terhadap devisa keuangan negara, tetapi di lain sisi penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, sebelum era reformasi itu muncul wacana-wacana dari segelintir tokoh untuk mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Tapi sampai dilakukan 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mulai tahun 1999 sampai tahun 2002, MPR bersepakat untuk tidak mengubah bentuk negara kesatuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi saya sampaikan dari Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan
Indonesia adalah republik. Sementara sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah presidensial. Negara kesatuan dapat kita bedakan ke dalam dua bagian. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Apa yang membedakan antara negara sentralisasi dengan negara kesatuan desentralisasi? Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Secara sederhana kita rumuskan, sentralisasi itu adalah kewenangan yang tersentral, yang terpusat di tangan pemerintah pusat. Jadi sentralisasi dengan desentralisasi dua hal yang berbeda. Sentralisasi, urusan pemerintahan itu dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah pusat, sementara desentralisasi, pusat melimpahkan sebagian urusan penyelenggaraan pemerintahan itu kepada daerah. Kenapa dilimpahkan? Agar daerah memiliki inisiatif dan prakarsa untuk mengelola daerahnya, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih cepat tercapai. Nah, soal sentralisasi ini kita memang memiliki pengalaman pahit. Lebih dari 32 tahun pemerintahan Orde Baru dari tahun 1996 sampai tahun 1998 urusan pemerintahan itu dikendalikan secara terpusat. Daerah lemah di dalam inisiatif dan prakarsa pembangunan di daerah. Daerah lebih cenderung melaksanakan urusan-urusan itu berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pusat secara tersentral. Inilah kemudian yang menimbulkan protes, kecemburuan dari masyarakat di daerah yang merasa pusat itu tidak adil. Dan ini pula yang mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan, banyaknya angka kemiskinan di daerah, dan terkurasnya sumber daya alam di daerah. Sementara hasil-hasil dari sumber daya alam itu tidak dibagi secara proporsional oleh pusat kepada daerah penghasil. Akibatnya apa? Ketika sistem pemerintahan bergeser dari sentralisasi kepada desentralisasi, terbitlah undang-undang pembagian keuangan antara pusat dengan daerah. Kendatipun dalam sistem negara kesatuan yang menganut prinsip dasar desentralisasi, urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan itu oleh undang-undang telah dibagi antara pusat dengan daerah, akan tetapi ada urusan-urusan tertentu yang oleh undang-undang menjadi kewenangan penuh pemerintah. Antara urusan itu adalah
urusan yang bersifat absolut. Untuk melihat negara kesatuan dengan prinsip dasar desentralisasi tadi, kita dapat mencermati pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, pertama, selain ada pemerintah pusat, juga ada pemerintah daerah. Di awal perkuliahan pada video ini, saya sebutkan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ada pemerintah nasional, ada pemerintahan lokal. Yang kedua, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ingat ya, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada inisiatif prakarsa yang oleh undang-undang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Selama ini pada sistem sentralisasi itu tidak muncul. Daerah tidak memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif dan prakarsa melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya atau dalam upaya membangun daerahnya, kecuali hanya menunggu kebijakan-kebijakan yang datang dari pusat. Tapi pada sistem desentralisasi, inisiatif dan prakarsa itu diserahkan kepada daerah. Silakan daerah berinovasi, silakan daerah berkreativitas melaksanakan kebijakan-kebijakan, membuat program-program dan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerahnya. Yang ketiga, pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap 6 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pertama, urusan politik luar negeri. Yang kedua, urusan pertahanan. Yang ketiga, urusan keamanan. Yang keempat, urusan justisi. Yang kelima, urusan moneter dan fiskal. Dan yang keenam, urusan agama. Keenam urusan ini tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Makanya di daerah itu ada instansi yang bersifat vertikal, yang bertugas berfungsi melaksanakan 6 urusan ini di daerah. Di luar itu, urusan yang bersifat konkuren, baik konkuren yang menyangkut wajib maupun konkuren yang menyangkut pilihan yang menjadikan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, itu semuanya menjadi kewenangan pemerintah daerah mengatur dan melaksanakannya. Daerah kan memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah sendiri. Mereka juga memiliki kepala daerah dan DPRD sendiri. Silakan kepala daerah bersama DPRD merumuskan program-program dan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Yang keempat, dalam melaksanakan kewenangannya,
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Ini hal yang patut kita syukuri, bahwa daerah itu dapat membuat produk hukum yang disebut dengan peraturan daerah. Produk hukum itu dibentuk bersama-sama oleh DPRD dengan kepala daerah. Kalau di provinsi dengan gubernur. Kalau di kabupaten dengan bupati. Kalau di kota dengan wali kota. Dan peraturan daerah ini produk hukum yang masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Kita masih ingat hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan itu, peraturan daerah berada pada tingkatan terbawah. Yang paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 ada ketetapan MPR. Setelah itu ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden, lalu Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir itu peraturan daerah kabupaten kota. Daerah dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya. Peraturan lainnya itu dapat misalnya peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, bahkan sampai ke bawah peraturan. Kewenangan ini diberikan kepada daerah dengan harapan daerah dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dalam rangka mesejahterakan masyarakat yang ada di daerah. Setiap bentuk negara itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Indonesia sudah berketetapan hati di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara berbentuk kesatuan. Ada beberapa kelebihan dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini. Yang pertama, peraturan dan kebijakan itu dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah. Kebutuhan dan kondisi ini yang tahu ya pemerintah daerah. Pusat hanya menerima laporan dari pemerintah daerah. Kadang juga kita lihat ada daerah yang nafsunya besar, tenaganya kurang. Kebutuhannya banyak, anggarannya sedikit. Akibatnya apa? Ketika melakukan penyusunan APBD pada masing-masing daerah, defisit anggarannya terlalu besar. Defisit anggarannya itu, kekurangan anggarannya itu terlalu besar. Belanjanya besar, anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan belanja itu. Sehingga terjadilah defisit anggaran. Ini harus dicermati oleh daerah. Jangan sampai terjadi nafsu besar, tenaga kurang. Pastilah setiap daerah itu memiliki banyak kebutuhan. Banyak juga keinginan. Tetapi anggaran yang tersedia sangat sedikit. Apalagi kalau kita cermati dari pendapatan asli daerah. Yang rata-rata pendapatan asli daerah
kabupaten dan kota itu jauh dari memadai. Paling angkanya sekitar 15-20% saja dari total APBD. Kecuali daerah-daerah tertentu yang memang capaian pendapatan asli daerahnya tinggi. Misalnya DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar. Tapi di luar itu rata-rata daerah itu berharap dari dana bagi hasil pusat. Kelebihan yang kedua dari bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi itu adalah partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya tinggi. Ini juga tergantung kepada para pemimpin yang ada di daerahnya. Dulu kita mengenal prinsip bekerja dengan gotong royong sebagaimana diamanahkan di dalam Pancasila. Khususnya sila Persatuan Indonesia. Prinsip-prinsip kegotong royongan dari dulu mewarnai kehidupan masyarakat kita di dalam membangun daerahnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, prinsip ini makin lama makin memudar. Akibat apa? Akibat banyak faktor. Tapi salah satu di antaranya adalah ketidakmampuan pemimpin di daerah di dalam mengorganisir daerahnya melalui prinsip-prinsip kegotong royong. Sehingga partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial masyarakat di dalam pembangunan itu juga semakin rendah. Semua yang dikerjakan di daerah itu harus diukur dengan APBD. Tolak ukurnya adalah uang, rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah mulai, termasuk pusat, membuat kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah, terutama di desa-desa dengan sistem swadaya masyarakat. Tapi kan ukurannya juga. Pemerintah membuat satu kegiatan, misalnya drainase, yang selama ini kegiatan itu diserahkan kepada pemborong, tetapi dengan sistem swadaya, masyarakat dilibatkan untuk bergotong royong, tetapi tetap saja dihitung upahnya berdasarkan hitungan upah harian. Nah, jadi soal partisipasi dan tanggung jawab ini menjadi tugas dari kepala daerah untuk membangkitkannya kembali agar masyarakat yang ada di daerah itu sama-sama memiliki daerahnya dan punya keinginan yang kuat untuk membangun daerahnya dengan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, pembangunan di daerah itu akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Yang keempat, penyelenggaraan pemerintahan itu tidak terpusat kepada pemerintah pusat, akan tetapi terpencar dia kepada daerah. Ini berbeda dengan sistem sentralisasi. Kalau sentralisasi itu memang semuanya terpusat di tangan pemerintah pusat, di remote daerah ini oleh pemerintah pusat. Pengendali utamanya adalah Jakarta, lalu dari Jakarta baru turun ke daerah-daerah. Nah, desentralisasi memencarkan segala urusan pemerintahan itu kepada daerah. Silakan daerah berkreativitas, berinovasi, berinisiatif, mengambil ide, gagasan, pikiran seperti apa baiknya daerah yang akan mereka bangun.
sesuai dengan ciri khas daerahnya, potensi daerahnya, dan karakteristik dari daerah itu masing-masing. Nah, urusan itu tidak lagi bertumpuk di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi sudah dialokasikan kepada daerah. Sayangnya, kita sering melihat keterlambatan dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Seringkali APBD yang sudah diketok palu oleh DPRD pada bulan November itu dilaksanakan oleh daerah tendernya pada bulan Juli, bahkan Agustus. Pekerjaannya baru dilaksanakan pada bulan September. September ke Desember hitungannya sudah lain. Musim penghujan, waktu pelaksananya mepet, sehingga kegiatan itu menjadi terburu-buru dan hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Nah, makanya belakangan muncul penekanan dari pemerintah pusat agar di bulan Januari itu seluruh pekerjaan sudah dipersiapkan administrasi pelelangannya. Sehingga pada bulan Maret, April, pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di daerah itu sudah dapat dimulai pengerjaannya oleh daerah. Ini beberapa kelebihan dari negara kesatuan yang berbasis desentralisasi. Kekurangannya tentu ada. Karena model bentuk apapun yang diambil tetap ada kelebihan dan ada kekurangan. Di antara kekurangan pada bentuk negara kesatuan yang berbasis desentralisasi itu adalah menyangkut produk hukum, peraturan daerah. Peraturan daerah itu terlalu banyak dan sering tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Norma-normanya itu pun selalu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kita ingat misalnya tahun lalu Kementerian Dalam Negeri itu membatalkan ribuan peraturan daerah karena dianggap satu, peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan-peraturan yang dibuat oleh daerah tidak mendukung laju investasi secara nasional. Banyak investor yang malas dia masuk ke daerah karena tumpang tindihnya peraturan dan adanya ketidakpastian dari regulasi-regulasi yang terdapat di daerah. Nah, kelemahan lain adalah terjadinya ketidakseragaman hasil-hasil pembangunan di daerah. Kenapa? Karena setiap daerah itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Setiap daerah itu juga memiliki sumber daya alam yang tidak sama. Setiap daerah itu memiliki pemimpin yang berbeda. Ada pemimpin, gubernur, wali kota, bupati yang agresif, yang lasak, yang selalu berpikir bagaimana memajukan kesejahteraan di daerahnya, bagaimana membangun. Tapi ada juga kepala daerah yang lamban, yang takut mengambil kebijakan karena bermasalah dengan hukum. Sering kepala daerah itu berurusan dengan aparat penegak hukum, bahkan masuk penjara karena mengambil kebijakan yang keliru. Tapi juga banyak kepala daerah yang berhasil, yang sukses, yang populis di tengah masyarakatnya.
Karena keberaniannya membuat terobosan, membuat kebijakan, dan kebijakan serta terobosan itu disukai oleh masyarakat yang ada di daerah. Nah, kita memang melihat ada daerah yang maju berkembang dengan pesat. Tapi ada daerah yang lambat berkembang. Padahal masing-masing daerah itu walaupun potensinya berbeda, akan tetapi punya kemauan untuk maju. Nah, desentralisasi memberikan celah peluang kepada masing-masing daerah untuk mengambil prakarsa dan menimbulkan inisiatif membangun daerahnya. Memang kunci akhirnya ada pada APBD masing-masing daerah. Itu APBD ini tidak sama. Tapi di samping APBD ada APBN. Ada daerah yang gencar atau kuat melobi pusat agar kebagian kue pembangunan pusat itu ke daerah. Mereka gencar melobi APBN supaya diturunkan ke daerahnya. Sebab kalau bertopang dagu pembangunan itu kepada dana APBD, jelas daerah akan keteteran. Nah, demikian perkuliahan kita dengan materi bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Mudah-mudahan video ini menjadi pembuka semangat saudara untuk lebih mendalami lagi bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.